Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Perkenalkan, nama Ibu Bu Kartini. Pada hari ini mau menyampaikan tentang materi dinamika partikel. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya yang mempengaruhi gerak suatu benda. Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris, mengemukakan 3 hukum yang berhubungan dengan gerak yang dikenal sebagai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pada bab ini juga diperkenalkan beberapa gaya yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Yang pertama kita bahas hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang pertama, hukum 1 Newton. Sifat yang dimiliki benda dalam mempertahankan keadaan awalnya disebut sifat kelembaman. Contoh adalah saat kita naik mobil. Saat mobil itu mau berangkat, mau jalan, maka kita akan terdorong ke belakang. Dan saat mobil itu mengalami pengereman, maka kita akan terdorong ke depan. Sifat ini dinyatakan oleh Newton sebagai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: sigma F sama dengan 0. Jika sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menjelaskan tentang resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, bila resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami percepatan yang menyebabkan benda diam akan menjadi bergerak, dan yang sedang bergerak akan berubah kecepatannya. Besarnya percepatan yang dialami benda bergantung pada 2 hal. Yang pertama, bergantung pada gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatan benda. Yang kedua, bergantung pada massa. Semakin besar massa benda, semakin kecil percepatannya. Sehingga boleh dikatakan percepatan gerak itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Secara matematis boleh dituliskan sebagai A sama dengan F dibagi M. A itu percepatan, F itu gaya, dan M itu massa. Atau persamaan ini boleh ditulis F sama dengan M dikali A. Contohnya, benda ditaruh di atas bidang datar, diberi gaya ke kanan, kita tarik ke kanan. Nah, kita beri gaya ke kanan, maka benda ini akan memiliki percepatan ke kanan. Gitu ya. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Apabila sebuah benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Gaya yang diberikan benda A disebut gaya aksi, gaya yang diberikan benda B disebut gaya reaksi. Contoh, kita mendorong tembok, dengan catatan kita harus pakai sepatu roda atau kita berdiri di atas troli. Saat kita mendorong tembok, itu kita memberikan aksi terhadap tembok. Sebagai akibatnya, maka kita akan terdorong ke belakang. Boleh? Hukum 3 Newton itu dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi.
Besarnya gaya aksi reaksi itu memiliki 3 ciri, yaitu besar gaya reaksi sama dengan besarnya gaya aksi, arah gaya reaksi selalu berlawanan dengan arah gaya aksi. Yang ketiga, gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda. Selanjutnya kita masuk jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang bekerja pada benda akibat benda tersebut berada dalam pengaruh percepatan gravitasi bumi. Contohnya, gambar gaya berat pada bidang horizontal, arahnya dia ke bawah. Kemudian pada bidang miring, dia menuju ke bawah. Pada bidang vertikal, dia ke bawah. Benda yang digantung, dia ke bawah. Jadi arah gaya berat selalu menuju ke pusat bumi. Rumus gaya berat, W sama dengan M dikali G. M ini massa, G percepatan gravitasi bumi. Kita akan belajar tentang gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang dikerjakan oleh bidang pada benda apabila benda tersebut menekan bidang. Cara menggambarkan gaya berat, yang pertama pada bidang horizontal, gaya berat ke atas, dia tegak lurus dengan bidangnya. Yang kedua pada bidang miring, gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Pada bidang vertikal, gaya normal tegak lurus dengan bidangnya. Menggantung di langit-langit bendanya, gaya normalnya juga ke bawah, dia tegak lurus dengan bidangnya. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda. Contoh, saya punya benda, taruh bidang datar, diberi gaya ke kanan, F ke kanan. Dengan catatan lantai ini kasar. Kalau lantai kasar, maka ada gaya gesek. Kalau lantai licin, tidak terjadi gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan dengan gerak benda. Kalau F-nya ke kanan berarti benda bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Gaya normalnya ke atas, gaya beratnya ke bawah. Gaya gesek ada dua macam. Gaya gesek yang menghambat benda sehingga benda itu diam atau benda tepat akan bergerak disebut gaya gesek statis atau Fs. Rumus gaya gesek statis, Fs sama dengan mu S dikali N. Mu S itu koefisien gesek statis, N-nya gaya normal. Yang kedua, gaya gesek yang terjadi pada saat benda telah bergerak, yaitu disebut gaya gesek kinetis, Fk. Rumusnya Fk sama dengan mu K dikali N. Mu K koefisien gesekan kinetis, N gaya normal. Pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih.